Pemuda itu digantung seperti anjing di rantai. Matanya dipenuhi keputusasaan dan kebencian. Ayah angkatnya dibunuh. Dia dijebak dan mereka sama sekali tidak peduli dengan kebenarannya. Semua orang ingin dia mati. Tapi demi tidak mengecewakan rating dan review yang begitu tinggi dari fans, dia bersumpah akan kembali dan membunuh mereka satu persatu. Sebuah tembok membelah dunia menjadi dua. Di sisi tembok ini ada keindahan dan kenyamanan, di mana semua orang menikmati hidup yang serba berkecukupan. Mereka menyebut tempat ini alam surga. Namun di sisi lain, ada kemunahan dan kemiskinan, tempat yang awalnya memang dibuat untuk memenjarakan para penjahat. Mereka yang lahir di sini disebut orang suku. Untuk membersihkan diri dari kejahatan, mereka hanya bisa bekerja tanpa henti. Jika berbuat jahat, mereka dihukum mati dan dilemparkan ke jurang neraka. Gak ada yang tahu apa sebenarnya yang ada di bawah sana. Alam surga membuang semua hal busuk dan kotor ke dalamnya. Tokoh utamanya bernama Rudo, aku sebut saja sebagai Budi. Ayahnya adalah salah satu dari mereka yang dilemparkan ke bawah. Karena ayahnya seorang pembunuh, Budi dikucilkan bahkan di lingkungan kumuh. Ini juga menjadi luka terbesarnya. Setiap kali ada yang menyebut ayahnya, mata Budi langsung dipenuhi niat membunuh. Orang tua kandungnya tidak meninggalkan uang sepeser pun, hanya sepasang tangan hitam terluka. Rasa sakit yang membakar dari tangan itu membuat Budi kehilangan akal sehatnya. Selain itu, dia juga harus menahan tatapan jijik dari semua orang di sekitarnya. Kalau bukan karena ayah angkatnya, Rekto, mungkin Budi sudah mengakhiri hidupnya. Rekto memberinya sepasang sarung tangan. Meskipun tua dan usang, sarung tangan itu ajaib meredam sakitnya. Dia merasa takkan bisa membalas kebaikan ayah angkatnya. Budi juga diam-diam menyukai seorang gadis. Namanya Jiwa, dan tidak seperti orang lain, dia adalah satu-satunya yang peduli pada Budi. Saat dia bicara tentang pungut sampah, maksudnya adalah mencari-cari di tempat pembuangan barang rongsokan di alam langit. Orang-orang di alam langit sangat ketat dalam mengelola sampah mereka. Jika ada yang ketahuan mengotak-atik sampah itu, akibatnya akan sangat berat. Budi sebenarnya hampir tertangkap, tapi entah kenapa, kelincahannya jauh melampaui orang biasa. Berkat kecepatannya yang luar biasa, Budi selalu lolos dari kejaran. Selain alat berguna, dia juga membawa pulang boneka rusak. Setelah diperbaiki, Budi berencana memberikannya pada Jiwa. Tapi karena ibunya Jiwa memaksa membawa Jiwa pergi, dia gagal. Tapi itu justru membuat Budi termotivasi, mengatakan bahwa karena dia menyukainya, dia tidak seharusnya bersikap penakut. Dia harus membawa boneka itu dan menyatakan perasaannya besok. Setelah persiapan, Budi menemukan Jiwa. Saat mengobrol santai, dia tahu Jiwa juga menyukainya, jadi memberi hadiah itu terasa alami. Dipenuhi kegembiraan, Budi tak sabar ingin pulang dan membagikan kabar baik itu kepada Rekto. Namun, saat ia membuka pintu, pemandangan yang ia harapkan sama sekali tidak ada. Ayah angkatnya tergeletak di lantai, dadanya tertusuk pisau. Dilanda amarah, Budi menyerang ingin mencabik-cabik bajingan itu. Namun dia tidak sebanding dengannya dan hanya bisa menyaksikan tanpa daya ketika orang itu berjalan pergi. Pada saat itu juga ayah angkatnya menyuruh Budi untuk segera melarikan diri. Setelah mengatakan ini, Rekto kehilangan napasnya. Tiba-tiba, pistol setrum ditembakkan dan petugas keamanan menekan Budi ke lantai, memperlakukannya sebagai pembunuh. Budi mencoba menjelaskan, tapi orang-orang ini tak peduli alasan dari ras kotor seperti dirinya. Darah di dadanya sudah cukup bukti. Hanya begitu, Budi menjadi penjahat keji yang membunuh ayah angkatnya. Dia diikat seperti anjing, siap dilemparkan ke dalam jurang di depan mata semua orang. Budi tidak bisa mengerti kenapa semuanya bisa jadi seperti ini. Jelas-jelas bukan dia pelakunya. Dalam keputusasaannya, dia menatap ke arah kerumunan, berharap bisa meraih secercah cahaya terakhir di tengah kegelapan. Sekarang, hanya gadis itu yang mungkin percaya padanya. Mendengar kata-kata beracun itu, satu persatu berharap dia mati. Saat itu juga Budi tak bisa menahan tawa. Sekumpulan sampah tak berotak. Jelas-jelas mereka punya telinga dan mata, tapi menolak mendengar atau melihat. Mereka seperti sembok daging. Tepat saat dia hendak dieksekusi, tiba-tiba dia melihat sosok yang tak akan dia lupakan di kerumunan.
Saat dia terjatuh, dia seolah melihat makhluk raksasa terbentang di antara langit dan bumi. Saat terbangun, langit menyambut matanya. Budi ternyata belum mati. Begitu dia bangkit, bau busuk yang menyengat langsung menusuk hidungnya. Tumpukan sampah tak terhitung jumlahnya menggulung di hadapannya. Apa yang sedang terjadi? Sebelum Budi dapat memikirkan jawabannya, suara gemuruh tiba-tiba meletus di belakangnya. Pada saat itulah, legenda lama terbangun dalam pikirannya. そこは大きなゴミ捨て場だと言われていた。人間も何もかもあらゆる汚れが流れ着く奈落。そこはまさしく地獄だった。 Karya yang diproduksi oleh Bonus Studio, kualitas Gachiakuta benar-benar terjamin. PV-nya sendiri telah ditonton ratusan juta kali. Gaya seni manga aslinya bahkan lebih menakjubkan. Sangat direkomendasikan. Alur ceritanya dimulai agak lambat, tetapi begitu dunia terbentuk dan latarnya terungkap, alurnya cepat bertambah cepat. Tokoh protagonisnya bukanlah pahlawan berdarah panas seperti pada umumnya. Kisahnya didorong oleh balas dendam yang kelam. Gachiakuta benar-benar layak ditonton.